Okay, good morning. Selamat pagi. Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Melvin Stokanjanji. Okay, today we are going to study about the procedure text. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai procedure text. Okay, sebelum itu, sebelum kita lebih jauh belajar mengenai procedure text, pertama-tama kita harus mengerti dulu ya, atau tahu apa itu procedure text. Okay, procedure text is a text which aim to inform the readers about the steps to do something. Atau procedure text adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Okay, biasanya teks ini diawali dengan how to make atau how to operate. Nah, lalu tujuan procedure text itu apa? Ini tujuannya adalah the purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Tujuan dari procedure text ini adalah menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Oke, selanjutnya. Dalam procedure text itu ada yang namanya language features atau ciri-ciri kebahasaan. Oke, teks procedure text ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu, sehingga kita perlu menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, tidak hanya itu, kita juga dalam menjelaskan beberapa steps, kita harus menggunakan yang namanya kalimat perintah atau imperative sentence. Oke, contoh dalam procedure text adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah itu adalah add 5 unions, get some yeast and pen, atau yang lainnya. Dan yang terpenting dari kalimat ini harus diawali dengan kata kerja atau verb. Nah, contohnya adalah make, stir, boil, add, turn on, get, dan lain sebagainya. Oke, dalam prosedur teks ini, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan, penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya kan. Nah, maka dari itu kita perlu kata penghubung atau konektif. Nah, contoh dari kata-kata penghubung yang biasanya terdapat dalam prosedur teks itu ialah first, second, after that, then, finally, last, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk memberikan keterangan waktu atau durasi dalam pembuatan prosedur teks ini, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya kata keterangan yang sering digunakan dalam prosedur teks itulah in 5 minutes, for an hour, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kata keterangan cara atau adverb of manner. Contohnya slowly, firstly, rapidly, powerfully, dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk pada generic structure atau struktur procedure text. Bagaimana menulis sebuah procedure text dalam pembuatan procedure text. Kita harus mengetahui apa saja generic structure-nya. Generic structure satu procedure text itu terdiri dari aim atau goal-nya, ingredients atau materials, serta steps atau metodenya. Oke, yang pertama, aim or goal. Di bagian pertama dalam menulis teks prosedur adalah aim atau goalnya, yang berarti tujuan. Tujuan biasanya terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Contohnya how to make a cup of coffee. Oke, yang kedua ada ingredients or material. Oke, di bagian yang kedua ini kita diharuskan untuk menulis ingredients atau materialnya. Penulisan ingredients or material ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam prosedur teks ini. Contohnya, the ingredients to make a coffee are coffee and sugar, contohnya. Oke, yang
bagian terakhir dari proses penulisan atau pembuatan teks prosedur teks itu adalah steps or method. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur teks tersebut. Contohnya first of all, second, next, and then, dan lain sebagainya. Oke, di bawah ini ada salah satu contoh prosedur teks yang saya siapkan.